BKKBN ini sekarang sudah jadi kementerian ya. Berganti nama. Iya, dahulunya sering dikenal oleh masyarakat BKKBN, sekarang sudah jadi Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga. Tapi masih garing BKKBN-nya. Masih ada strip BKKBN. Iya. Program kita itu lebih banyak bahkan sampai menyentuh ke masyarakat. Baik. Bahkan kita berbicara Astacita ya. Nah, jadi di BKKBN itu tadi kita berbicara tentang Astacita. Oke, yang tadinya badan sekarang sudah kementerian lebih luas menjangkaunya tentunya ya Ibu Agustini ya. BKKBN juga menyangkut ada kelompok-kelompoknya. Di dalamnya pemberdayaan ekonomi keluarga, memberdayakan masyarakat baik ekonominya yang lemah dimasukkan di dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga. Oke, baik. Yang namanya UPPKA, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. Wah. Sejahtera kalau dahulunya akseptor. Untuk Sulut kita ini aging populationnya kita dari 21 provinsi Sulawesi Utara kita masuk di dalamnya yang aging populationnya sebesar 14,18%. Itu yang ada di Sulawesi Utara. Jadi kita masuk di 21 provinsi aging population sebesar 14,18%. Percontohankah maksudnya aging population ini? Kita saat ini untuk program Sidaya ini kita menjadi percontohan. Jadi salah satu pilot projectnya dari 34 provinsi Sulut itu masuk ya untuk berbicara Sidaya yang di dalamnya program sekolah lansia. Jadi kita di 5 besar yang berada di Kabupaten Minut juga Kabupaten Minahasa Selatan. Kalau BKKBN itu kita di Astacita yang keempat ya. Di dalamnya program kita ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh bangsa dan negara, yaitu cita-cita yang meliputi berbagai aspek kependudukan dan pembangunan keluarga. Di dalamnya termasuk penurunan stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan perempuan, dan pembangunan berkelanjutan. Untuk BKKBN saat ini kita mempunyai program Quick Wins ya. Quick Wins. Iya. Oke. Di dalamnya ada lansia berdaya. Quick Wins dalam pengertian? Jadi kita mempunyai tugas tanggung jawab Quick Wins program kependudukan ya. Di dalamnya ada lansia berdaya. Oke. Adapun kegiatan-kegiatan yang ada di dalam lansia berdaya itu pertama dia mempunyai tujuan. Jadi ada tujuannya. Pertama, terwujudnya lansia berdaya yang sehat. Jadi harus sehat, dia harus mandiri, harus aktif, harus produktif, bahkan harus bermartabat. Itu jadi mempunyai tujuan. Dan kedua, dia meningkatkan kualitas hidup lansia. Dan ketiga, meningkatnya kepedulian dan peran serta multi sektor dalam pendampingan para orang tua atau orang lansia, karena kita semua akan ke lansia pasti ya. Iya, akan ke sana. Pasti semua. Itu ya. Siapapun kita pasti kita akan menjadi lansia. Di samping kita punya tujuan, perlu juga masyarakat tahu siapa sasaran kita. Jadi sasaran kita itu adalah sasaran langsung kepada lansia. Juga sasaran tidak langsung yaitu kepada mitra kerja kita secara pentalix. Jadi itu sasaran kita. Dan yang penerima Sidaya ini atau lansia berdaya ini adalah lansia langsung. Jadi itu perlu juga kami sampaikan untuk kepada masyarakat pemirsa yang kami hormati, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk program lansia berdaya ini di dalamnya adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan. Itu paling utama. Jadi di saat pelayanan pemeriksaan kesehatan ada pemeriksaan kesehatan kolesterol ya. Penyakit-penyakit lansia lah ya. Iya. Itu. Baru di dalamnya keikutsertaan
para lansia di dalam sekolah lansia. Nah, ini yang saat ini kami gencar laksanakan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah lansia. Bahkan di dalamnya ada pendampingan perawatan jangka panjang kepada mereka. Wah, tidak repot-repot lagi berarti ya. Ini untuk para keluarga yang punya lansia, benar. Jangan dianggap sebagai beban kalau begitu. Benar. Jadi kegiatan sekolah lansia ini atau lansia berdaya ini kami sudah melaksanakan di tahun 2023. Itu baru kegiatan persiapannya. Setelah di tahun 2024 terjadilah pembentukan sekolah lansia, bahkan di-launching oleh pemerintah. Karena tadi kita mempunyai mitra kerja secara Pentalix, ini mitra kerja ini. Di dalamnya ada pemerintah, di dalamnya ada swasta, di dalamnya dinas terkait, dinas kesehatan, dinas sosial, bahkan PKK yang ujung tombak kita di lapangan ada kadernya, dan BKKBN yang mempunyai petugas lapangan atau PLKB, itu mitra kerja kami. Dan di tahun 2024 kami sudah melaksanakan wisuda sekolah lansia. Wisuda sekolah lansia. Berapa anggota yang diwisuda? Sudah sebanyak 331. Banyak juga. Iya. Seprovinsi Sulawesi Utara. Seprovinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh 7 kabupaten kota. Baik. Yang terbanyak itu luar biasa di Kabupaten Minut. Wah, luar biasa. 2024 tadi ya, Iya, Ibu Agustin. 2024. Untuk tahun ini? Tahun ini kami sudah mewisuda sebanyak 93. Sudah juga diwisuda? Iya, baik. Yang ada di Kabupaten Sangihe. Di Kabupaten Sangihe. Jadi dia ada kelompoknya. Jadi di wisuda 2 kelompoknya. Terus ada pembentukannya 3 lagi kalau di Sangihe. Bahkan tahun ini sudah terbentuk 4. Kota Bitung 1, Sangihe 3. Oke. Untuk pendaftarannya sendiri atau pendataannya sendiri, kali aja begitu ya, ada lansia yang sedang mendengarkan siang hari ini. Kok saya tidak diajak ya? Saya juga ingin ikut, Bu Agustin. Seperti apa informasinya? Baik, untuk informasinya kami punya petugas lapangan. Petugas lapangan yang namanya PKB dan PLKB. Terus kalau ada yang mau mendaftar di sekolah lansia, mereka dibuatkan SK. Waduh, ada SK juga? Iya, dari pemerintah. Karena ini benar-benar program yang menyentuh lansia yang harus diketahui oleh pemerintah. Tepat sasaran ya? Iya, tepat sasaran. Ingin tepat sasaran makanya ada SK-nya. Harus ada SK. Karena segala kegiatan yang kami lakukan, kami mempunyai program yang ada di SIGA. Jadi kelompok ini adalah keluarga lansia, keluarga yang mempunyai lansia. Jadi keluarga yang mempunyai lansia yang ada di kelompok BKL. Jadi di kelompok BKL itu kami mempunyai program yang harus diinput di dalam SIGA. Baik, berarti terdata dulu di petugas lapangannya. Iya, benar. Biar masuk ke kelompok BKL tadi. Benar. Jadi tidak serta-merta begitu ya Ibu Agustin, agar juga mungkin terlihat hasilnya begitu ya. Harapan kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan adanya program Sidaya ini, para lansia kita ini mereka benar-benar diperhatikan dan mendapatkan perhatian dari mitra kerja ya, dari pemerintah yang kami sudah sampaikan, dari dinas terkait, dinas kesehatan, dinas sosial, bahkan LSM yang ada, masyarakat yang ada, agar mereka menjadi lansia yang tangguh, menjadi lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, bahkan bermartabat. Itu harapan kami. Karena